Sahabat bisnis yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai payroll system atau sistem penggajian. Yang perlu dilakukan ke dalam sistem adalah login sesuai dengan hak akses. Pada payroll system ini sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi. Jadi bagian accounting tidak perlu melakukan jurnal di dalam sistem akuntansi, tetapi cukup melakukan posting dari modul payroll ini. Jadi ketika proses penggajian sudah selesai, proses approval sudah selesai, kemudian bagian accounting cukup melakukan posting transaksi penggajian tersebut ke dalam sistem akuntansi dengan sekali posting. Pada sistem payroll ini ada beberapa menu, diantaranya yaitu menu master, terdiri dari master karyawan, master hari kerja, master golongan, master mata uang, master cuti, master departemen, master jabatan, master bank, master tunjangan, master potongan, master BPJS. Pada BPJS ini terdiri dari BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan, kemudian ada master untuk PPh 21. Kemudian untuk menu transaksi sendiri, di sini ada transaksi penggajian, transaksi absensi, transaksi cuti, overtime, bonus, THR, kenaikan gaji, mulai yang menggunakan rapel maupun yang tanpa rapel. Berikutnya adalah menu proses digunakan untuk melakukan proses penggajian. Jadi setelah dilakukan proses penggajian, maka transaksi gaji setiap karyawan akan terbentuk. Pada proses penggajian ini akan ditentukan berdasarkan level, sesuai dengan level yang sudah ditentukan oleh manajemen. Misalkan untuk bagian HRD hanya bisa memproses gaji karyawan selevel dengan HRD, tidak bisa memproses gaji karyawan untuk level atas HRD. Begitu juga untuk yang level atas-atasnya. Mungkin level tertinggi akan dipegang oleh direktur, dia akan memonitor gaji yang di bawah direktur yang tidak boleh diketahui oleh HRD dan di bawahnya. Kemudian satu lagi adalah menu laporan. Laporan di sini digunakan untuk membuat laporan-laporan terkait dengan penggajian baik ke manajemen maupun ke pihak luar seperti ke kantor pajak. Pada master karyawan di sini semua sudah ditentukan field-fieldnya sesuai dengan kebutuhan terkait dengan PTKP-nya, kemudian valuta pembayarannya, tipe penggajiannya, kemudian BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, maupun susunan keluarga dari karyawan tersebut, sehingga sudah lengkap masuk ke dalam satu payroll system. Di sini ada pengalaman kerjanya, sejarah gajinya, sejarah jabatannya, tunjangan maupun potongan. Dan ada yang lebih penting lagi, pada proses payroll ini akan mengenerate atau akan membuat laporan form 1721A1 yang digunakan untuk pelaporan ke kantor pajak yang digunakan oleh karyawan pada setiap tahun di bulan Maret. Biasanya batas waktunya sampai dengan 30 Maret apabila tidak ada perpanjangan dari kantor pajak. Kemudian transaksi penggajian di sini sudah akan menghitung secara keseluruhan. Apabila ada overtime, ada bonus, ada THR, maka sistem akan menghitung secara total, baik itu pajak maupun tunjangan dan yang lain-lain. Kemudian transaksi absensi di sini
bagian HRD harus input semua absensi karyawan, baik mau per departemen atau secara keseluruhan. Cukup dengan melakukan proses, maka di sini semua akan muncul. Apabila cuti sudah diajukan sebelumnya dan sudah diinput ke dalam transaksi cuti, maka di sini cuti akan otomatis dicentang sesuai dengan nik karyawan. Kemudian apabila ada izin atau sakit, maka dicentang salah satu. Misalkan seperti ini. Nah, apabila izin atau sakit, maka kolom keterangannya harus diisi. Nah, akan seperti ini. Dan ini harus diinput setiap hari apabila ada karyawan yang masuk ataupun tidak. Kemudian untuk transaksi overtime ini harus diinput juga setiap ada karyawan yang overtime. Di sini akan diisi sesuai dengan nik. Kemudian departemen ini akan mengikuti sesuai dengan yang disetting di master karyawan. Kemudian ini jenis overtime-nya, hari kerja atau hari libur, kemudian jam mulai overtime sampai jam selesainya, maka sistem akan otomatis menghitung. Pada overtime ini bisa ditentukan berdasarkan aturan pemerintah maupun berdasarkan aturan perusahaan. Misalkan tidak menggunakan aturan pemerintah tapi mempunyai aturan sendiri, misalkan perhitungannya fix setiap 1 jam atau sekali masuk dalam sehari, itu bisa ditentukan sendiri. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Untuk informasi lebih detail, silahkan Anda menghubungi nomor handphone atau nomor telepon yang ada di keterangan pada video di bawah ini. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih.